Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas A02 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Sufi Hadi, kedua Sumiati, ketiga Syim Rizky, dan keempat Wafika Aziza. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas tentang teknik punishment positif untuk mengurangi perilaku mengamuk anak ADHD. Jadi ini juga merupakan tugas mata kuliah modifikasi perilaku, yang mana dosen pengampunya adalah Bu Dewi Akasari Kusumastuti. Jadi langsung saja masuk ke pembahasannya, konsep modifikasi perilaku. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep modifikasi perilaku. Pengertian perilaku. Perilaku adalah segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakan oleh manusia. Secara teknis, perilaku adalah aktivitas glandular, muskular, atau elektrikal seseorang. Terdapat dua kelompok besar perilaku, yaitu yang pertama, perilaku yang nampak adalah perilaku yang dapat diamati oleh orang lain, misalnya berbicara, berjalan, berlari, menangis, melempar bola, berteriak, dan sebagainya. Sedangkan perilaku yang tidak dapat diamati secara langsung oleh orang lain, misalnya berpikir dan merasakan. Mengetahui perilaku yang tersembunyi harus disimpulkan dari respon-respon yang terbuka, atau covert behavior must be inferred from overt response. Baik, berikutnya ada pengertian modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku secara umum adalah segala tindakan yang bertujuan untuk mengubah perilaku, atau lebih spesifik adalah usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip proses belajar maupun prinsip psikologi hasil eksperimen. Menurut Isaac, modifikasi perilaku adalah usaha untuk mengubah perilaku dan emosi manusia dengan cara yang menguntungkan berdasarkan teori modern proses belajar. Modifikasi perilaku adalah sebuah penerapan prinsip-prinsip belajar yang telah teruji secara eksperimental untuk mengubah perilaku yang tidak adaptif. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak adaptif dilemahkan dan dihilangkan, perilaku yang adaptif ditimbulkan dan dikukuhkan. Modifikasi perilaku adalah pendekatan dari suatu pengukuran, evaluasi, serta perubahan pada perilaku. Pendekatan pada modifikasi perilaku berfokus pada perkembangan adaptif, perilaku prososial, dan reduksi atau pengalihan suatu perilaku maladaptif dalam kehidupan sehari-hari. Baik, berikutnya ada karakteristik modifikasi perilaku. Terdapat 4 ciri utama modifikasi perilaku, yaitu yang pertama, fokus pada perilaku. Yang kedua, menekankan pengaruh belajar dan lingkungan. Yang ketiga, mengikuti pendekatan ilmiah. Yang keempat, menggunakan metode-metode aktif dan pragmatik untuk mengubah perilaku. Dalam melakukan modifikasi perilaku adalah mengumpulkan berbagai informasi yang relevan terkait masalah yang akan ditangani. Informasi tersebut mengungkapkan faktor yang menyumbangkan terjadinya perilaku, yang memelihara perilaku, dan tuntutan lingkungan terhadap seseorang. Analisis fungsi melibatkan yang A, ascendant. Ascendant adalah suatu situasi tertentu yang mencetuskan perilaku yang dipermasalahkan. Ini mengarah pada stimuli sebelum perilaku. Yang B, behavior. Behavior adalah segala hal yang mengenai perilaku yang dipermasalahkan. Di antaranya adalah frekuensi, intensitas, dan lamanya durasi yang mengarah pada tindakan itu sendiri. Yang C, consequence. Consequence adalah akibat-akibat yang diperoleh setelah perilaku terjadi. Konsekuensi ini biasanya yang memelihara perilaku yang menjadi masalah, juga mengarah pada peristiwa yang mengikuti perilaku. Selanjutnya ada teknik modifikasi perilaku. Pengertian punishment. Punishment menurut M. Ngalim Purwanto dalam Rayhan 2019, punishment atau hukuman adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang seperti orang tua, guru, dan sebagainya, sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan. Adapun pengertian punishment positif. Punishment positif adalah kejadian suatu perilaku yang diikuti penyajian stimulus yang tidak menyenangkan dan membuat tingkah laku yang tidak diinginkan tidak muncul kembali di masa yang akan datang. Selanjutnya itu prosedur penerapan punishment positif. Sebelum kita melakukan teknik punishment positif ini, kita perlu tahu apa saja langkah-langkahnya.
Jadi yang pertama ada pemberian hukuman hendaknya tetap dalam jalinan kasih sayang. Lalu yang kedua ada pemberian hukuman hendaknya didasarkan oleh keharusan. Lalu yang ketiga ada pemberian hukuman harus memberikan kesan positif pada hati peserta didik atau anak yang akan dikenai hukuman tersebut. Lalu keempat, pemberian hukuman harus disertai dengan pemberian ampun dan disertai harapan serta kepercayaan atau tanggung jawab peserta didik tersebut. Selanjutnya yaitu hasil identifikasi dan asesmen dalam modifikasi perilaku. Identifikasi anak. Jadi ini biodata anak. Nama anak yaitu Aulia Dinanti, tempat tanggal lahirnya di Landasan Ulin 12 Februari 2012, jenis kelaminnya perempuan, sekarang berada di kelas 3 SD dan bersekolah di SLBC Negeri Pembina. Status anak yaitu kandung, dan alamatnya di Jalan Kasturi 2 RT 28 RW 6 Landasan Ulin Timur, Banjarbaru. Jadi analisis hasil identifikasi berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, kami mengidentifikasi anak tersebut memiliki hambatan ADHD. Dikarenakan ada beberapa karakteristik ADHD yang kami temukan pada anak tersebut. Misalnya saja seperti perilaku yang sangat aktif, impulsif, suka mengganggu orang lain, kesulitan emosi, gelisah, dan juga kesulitan fokus, dan juga mudah bosan terhadap tugas-tugas yang diberikan. Jadi anak ini berdasarkan observasi yang kami lakukan, anak ini sangat terlihat aktif dan sulit sekali menemui anak ini terlihat diam. Lalu untuk analisis hasil identifikasi berdasarkan hasil wawancara, berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan orang tua anak bilang bahwa Aulia ini sewaktu kecil telah didiagnosa memiliki hambatan spektrum autis pada usia 5 tahun, dikarenakan pada usia tersebut dia terlihat sulit berkomunikasi dan juga memiliki bahasa yang sangat minim atau sedikit. Tetapi guru di sekolah berbeda pendapat dan mengidentifikasi bahwa Aulia ini sebagai anak dengan hambatan intelektual atau tunagrahita. Jadi Aulia saat ini masih berada di kelas tunagrahita dikarenakan Aulia merasa nyaman dengan kelas tersebut dan juga mudah berinteraksi dengan teman-teman di kelas tersebut. Untuk problema perilaku anak yaitu perilaku berkelebihannya, yaitu anak ini suka menangis selama ketika apa yang diinginkannya, yang dimintanya tidak dikabulkan. Maka Aulia akan menangis lama sambil membanting-banting benda yang ada di sekitarnya. Jadi anak ini semakin diperhatikan ketika menangis atau perilaku yang tersebut berkelebihan tersebut, maka Aulia ini semakin mencari perhatian dengan cara merengek, dan tangisannya pun lebih keras daripada sebelumnya. Jadi itulah perilaku berkelebihan yang ingin kami kurangi dari Aulia ini. Jadi lalu ada juga perilaku berkekurangan. Anak ini suka terburu-buru ketika sedang BAB, sehingga suka lupa menyiram dan mencuci setelah BAB. 5 oh mana mau naik dah ini Iya. Bulat. Sepenanggungan, sependeritaan sama kan? Jadi apa yang anak dibully kayak gitu aja kadang ada aja dia masih muntung kuitan yang ada baik. ada aja kayak gitu. Ada aja tahu anak seorang tuh kayak gini, datang kayak gini masih menghina tuh ada aja naran manusia karena kalau. Antar buku Ingat-ingat aja lah Bu, apa yang dipanderakan. Iya. Ingat aja lah. Nah, ini peringatan ini. Ingatan aja orangnya. Aja misalnya jadian kena nokarakan ini aja. Iya, Pian. Ini kan udah berapa hari nih kita saya ini dari ulun bandara kadang. Itu kan dia kadang sendiri nggak mau dengerin, terpaksa teriak gurunya. Dia kan fokus dengan sendirinya. Yang hiperaktif itu kan nggak bisa diam, muter. Jadi minimal gurunya harus, paling bila belajar dia fokusnya didatangin bu guru senang kayak gitu, paham tahu maksudnya. Oh ini aku sekolah loh, ngerti kayak gitu nah. Datang Bu Erna ini. Kalau guru ini datang, kalau yang lain kan sekadar ngambil modul. Nah, sekolahan kalau ini alhamdulillah gurunya mendatangi ke Pun aja lah. Ika main itu main. Ini anak siapa? Tidak memahami dua anak. Ini apa? Ini ikan apa? Kalau diomongin Kak, ikan. Kak, ikan. Kakak siapa? Kakak ini? Halo. kalau langsung dia anak kawan kesel.
Kalau kecuali Aulia sepatunya dibenerin. Bisa satu dulu. Ambil makan, ambil minum semuanya. Yang selanjutnya yaitu ada analisis hasil asesmen. Berdasarkan analisis fungsi dengan formula ABC. Nah, yang pertama ada antecedent, yang kedua ada behavior, yang ketiga ada consequence. Pada kasus pertama, perilaku mengamuk atau tantrum sering muncul ketika sesuatu yang diinginkan anak tidak dikabulkan. Ketika anak menginginkan sesuatu, maka keinginannya tersebut harus dikabulkan. Seperti ketika anak melihat temannya menggunakan pewarna kuku, maka anak juga ingin hal tersebut. Anak langsung meminta kepada orang tuanya untuk dibelikan pewarna kuku. Anak selalu meminta setiap saat hal tersebut. Sampai suatu saat orang tua lupa untuk membelikan pewarna kuku tersebut, hingga membuat anak menangis dengan keras. Kemudian anak juga membanting-banting benda yang ada di sekitarnya. Semakin diberi perhatian, maka perilaku anak semakin menjadi-jadi. Yang pertama, antecedentnya, anak mengamuk tantrum karena permintaannya tidak dituruti. Behavior, mengamuk atau tantrum dengan menangis, berguling-guling, dan membanting barang. C. Consequence, barang-barang di sekitar menjadi rusak, tetangga di sekitar menjadi terganggu, dan ibunya menjadi marah. Pada kasus kedua, yaitu perilaku berkekurangan. Dengan kasus, anak suka terburu-buru ketika sedang buang air besar, sehingga lupa mencuci dan menyiram kloset setelah buang air besar. Pada suatu hari, anak sedang bermain dengan teman-temannya, tetapi suatu ketika saat bermain, anak tiba-tiba sakit perut. Setelah itu, anak pergi ke toilet untuk BAB. Setelah BAB, anak terburu-buru keluar dari toilet sehingga lupa membersihkan dan menyiram setelah BAB tersebut. Yang A atau antecedent, anak selalu dibantu ketika kegiatan buang air besar. Behavior, anak selalu lupa membersihkan dan menyiram sendiri setelah BAB disebabkan karena suka terburu-buru. Consequence, tangan anak menjadi bau dan mengganggu kenyamanan orang yang ada di rumah. Yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan hasil analisis fungsi dengan formula ABC. Nah, yang pertama, siapa yang perlu dikenai perlakuan dan siapakah yang perlu diikutsertakan dalam pemberian perlakuan? Yaitu jawabannya ada anak dan orang tua. Perilaku mana yang merupakan sasaran perubahan lebih dahulu jika dipertimbangkan dari konsekuensi mana yang memperlihatkan dampak yang paling negatif? Jawabannya itu anak menangis berlebihan, melempar barang, dan berteriak. Teknik apa yang akan digunakan dan kenapa memilih teknik tersebut untuk modifikasi perilaku terhadap anak? Yaitu kami menggunakan teknik punishment positif karena ini memberikan efek jera kepada anak. Yang selanjutnya yaitu ada rancangan program modifikasi perilaku. Nah, yang pertama ada identitas anak. Nama subjek Aulia Dinanti, usia 9 tahun, perilaku berkelebihan atau berkekurangan. Perilaku berkelebihan anak suka mengamuk, menangis secara berlebihan, menghancurkan barang, dan memukul. Sedangkan perilaku berkekurangannya, anak malas untuk bebersih setelah buang air besar
atau kecil. Tujuan yang ingin dicapai, mengurangi perilaku berkelebihan anak yang suka mengamuk ketika keinginannya tidak dituruti. Lokasi pelaksanaan di rumah subjek di landasan Ulin, Jalan Golok. Yang kedua yaitu ada rancangan program. Nah, pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 jam 9.30 sampai dengan selesai, kami menggunakan teknik modifikasi perilaku yaitu punishment positif. Media pendukung pelaksanaan modifikasi perilaku yaitu ada handphone, buku, rancangan program, dan pulpen. Kemudian untuk desain penilaian kami menggunakan AB. Adapun langkah-langkah pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, mengetahui perilaku anak yang ingin dirubah seperti anak berguling-guling, berteriak-teriak ketika meminta sesuatu kepada orang tuanya. Yang kedua, memilih hukuman dalam bentuk punishment positif yang diberikan saat anak melakukan perilaku yang tidak diharapkan. Ketiga, jenis hukuman untuk mengasingkan anak yaitu di rumah bagian belakang sebagai bentuk hukumannya. Dan keempat, orang tua dan anggota kelompok 4 orang tua mengatakan kepada anak bahwa kamu tidak boleh marah lagi. Nanti kamu tidak boleh mengamuk lagi, nanti akan ibu kurung di ruangan belakang. Kemudian mengisolasi anak di ruangan belakang tersebut. Yang keenam, setelah 10 menit berlalu, kemudian anak dikeluarkan dari tempat pengasingan. Ah, 10 loh. Lari. Sampai jam 10. Nggak boleh, ya nggak boleh marah. Nggak boleh marah. Enggak boleh. Nggak boleh marah. Ini 10 coba di sini.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil implementasi program modifikasi perilaku. Berikutnya ada evaluasi program modifikasi perilaku, yaitu desain penilaian modifikasi perilaku. Desain penilaian AB adalah desain penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi hasil implementasi modifikasi perilaku. Pada tahap A atau baseline, yaitu di mana pengamat melihat perilaku anak, sedangkan B, intervensi, adalah penilaian digunakan sesudah anak diberikan teknik modifikasi. Kelompok kami menggunakan desain penilaian AB karena menurut kami desain penilaian AB cocok digunakan untuk modifikasi perilaku anak yang sering tantrum, dan berdasarkan konsultasi dari ibu juga menyarankan untuk memakai desain penilaian AB. Selanjutnya ada domain penilaian atau aspek pengukuran penilaian. Domain penilaian adalah frekuensi. Frekuensi adalah aspek pengukuran penilaian untuk modifikasi perilaku. Perilaku yang dimana yang diukur adalah seberapa sering anak mengalami tantrum tersebut, maka dalam modifikasi perilaku, frekuensi itulah yang harus dikurangi. Kelompok kami menggunakan domain penilaian frekuensi karena menurut kami domain penilaian yang cocok digunakan untuk modifikasi perilaku anak yang tantrum adalah frekuensi. Berikut adalah pencatatan dengan observasi langsung. Jadi di sebelah kiri ada baseline dan di sebelah kanan ada intervensi. Pada baseline-nya yaitu kami melakukan sesi ini pada tanggal 4 Desember. Waktu mulainya yaitu pada jam 9.30 pagi dan selesai pada jam 10 pagi. Frekuensinya itu 1 kali. Pada intervensinya kami memulai pada jam 10.30 pagi dan selesai pada jam 11.05 pagi. Selanjutnya analisis hasil intervensinya, yaitu pada baseline-nya pada uji coba kelompok kami yang kami lakukan pada tanggal 4 Desember tersebut, kami melihat dan mengamati perilaku anak yang sedang tantrum. Anak tantrum dikarenakan ingin meminjam handphone yang ada di tangan ibunya, tapi ibunya sedang sibuk sedang memerlukan handphone tersebut. Jadi perilaku ini muncul dan berlangsung selama hingga 15 menitan. Dan pada intervensinya, kami memberikan teknik punishment positif dengan mengasingkan anak ke rumah belakang. Jadi anak tersebut dapat bertahan selama 5 menit. Setelah itu anak meminta dibukakan pintu dan anak meminta keluar. Tetapi pada saat kami melakukan punishment tersebut, anak bisa membuka pintunya dan langsung keluar. Adapun kendala yang dihadapi saat implementasi teknik modifikasi perilaku. Nah, kendala yang kami hadapi saat implementasi teknik modifikasi perilaku adalah anak dan orang tua tidak dapat ditemui karena salah satu keluarga dari mereka ada yang meninggal dunia. Kemudian anak juga sibuk mengikuti pentas di sekolahnya sehingga memerlukan waktu untuk latihan-latihan dalam rangka merayakan Hari Disabilitas Internasional. Dan anak sempat sakit sehingga kami tidak bisa menemui anak dalam keadaan sakit. Dan ini memerlukan waktu untuk mengatur ulang jadwal temu dengan orang tua dan anak. Hal inilah yang membuat pengerjaan tugas kami melebihi waktu yang telah ditentukan. Kesimpulan, modifikasi secara bahasa berarti pengubahan atau perubahan. Modifikasi memiliki serangkaian prinsip dan teknik. Oleh karena itu, modifikasi perilaku merupakan pengaplikasian secara sistematis prinsip-prinsip dan teknik-teknik pembelajaran tertentu dalam upaya mengevaluasi perilaku terlihat ataupun tersembunyi dan melakukan pengubahan untuk peningkatan fungsi dari perilaku. Kami menggunakan teknik punishment positif dengan penyisihan sesaat dengan pengasingan ini dan menggunakan ruang penyisihan sesaat. Baiklah, itu tadi video hasil implementasi program modifikasi perilaku dengan menggunakan teknik punishment positif. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.